Termasuk najis yang 7 dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang disebut najis adalah semua najis. Yang kelima adalah semua cairan yang memabukkan. Di dalam masalah cairan memabukkan di sini termasuk adalah alkohol. Alkohol dikatakan itu adalah saripati khamr, ruhul khamr. Khamr haram diminum sekaligus najis. Dan najisnya khamr itu kalau mengenai baju, maka baju menjadi tidak sah kalau digunakan untuk sholat. Dan jika digunakan untuk di tempat sajadah atau tempat sholat, maka menjadi sholat kita tidak sah. Kalau berkena badan pun menjadi tidak sah sholat kita. Sebab syarat sahnya sholat adalah harus kita itu terbebas dari najis di dalam badan, di dalam pakaian, dan di dalam tempat. Nah, alkohol adalah ruhnya khamr. Ruhnya khamr. Berkenaan dengan, kalau sudah begitu, maka kalau alkohol yang biasa dikonsumsi untuk diminum itu, karena itu adalah ruhnya khamr, maka hukumnya najis. Menurut 4 madhab tidak ada perbedaan dalam hal ini. Di dalam madhab Imam Abu Hanifah, kemudian madhabnya Imam Malik, madhab Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal. Baik, ini dulu faidahnya seperti ini. Kemudian alkohol yang ada di dalam minyak itu bagaimana hukumnya? Baik, sekarang pertanyaannya, apakah alkohol yang ada di dalam minyak wangi itu sama dengan jenis alkohol yang biasa dikonsumsi untuk minuman keras? Nah, ini perlu dijelaskan. Apakah alkohol yang ada di dalam, nah kita perlu kembalikan kepada istilah ilmiahnya. Alkohol yang biasa digunakan dalam minyak wangi itu ternyata itu bukan alkohol yang bisa diminum. Kalau ada orang minum alkohol itu langsung buta matanya, karena itu sama sekali tidak bisa dikonsumsi untuk diminum. Jadi alkohol yang bisa diminum itu ada jenis yang lain. Nama kimianya kita lupa, ada nama kimia yang khusus. Jadi alkohol yang biasa digunakan di kosmetik, digunakan untuk minyak wangi, itu adalah bukan alkohol yang biasa digunakan untuk campuran minuman. Sebab alkohol yang biasa digunakan untuk minyak wangi itu sama sekali tidak bisa dikonsumsi. Siapapun yang mencoba meminumnya maka akan menjadi buta matanya, akan itu merusak. Baik, jika benar seperti itu, maka kasusnya alkohol yang biasa digunakan dalam minyak wangi ini bisa disamakan dengan hukum spiritus, minyak tanah. Diminum boleh enggak? Haram diminum, akan tapi kalau bersentuhan dengan pakaian tidak menjadi najis. Tapi spesial alkohol yang ada di dalam minyak wangi. Tapi kalau sudah alkohol yang berada di dalam makanan, minuman, maka itu adalah jenis alkohol yang bisa dikonsumsi, maka itu adalah alkohol yang najis. Ini dijelaskan juga oleh ahlinya dalam hal ini. Baik, kalau memang kasusnya seperti itu, alkohol yang ada di minyak wangi itu adalah bukan jenis alkohol yang biasa digunakan untuk makanan atau minuman, maka tentu hukumnya berbeda. Seperti halnya spiritus diminum memang haram, tapi kalau kena baju tidak najis. Seperti halnya bensin, kalau kena baju kita tidak najis, tapi kalau diminum haram. Orang mau minum bensin, matilah dia. Baik, mabuk juga itu. Mabuk, kan ada spiritus diaduk. Baik, ini. Baik. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya, ini yang ketiga, pembahasan yang ketiga. Alkohol yang ada di dalam minyak wangi itu adalah sama dengan alkohol yang bisa dikonsumsi. Akan tapi apakah kencang keras begitu hukum itu dalam urusan minyak wangi? Baik, jika kasusnya adalah bukan untuk diminum, beda. Jadi bagi yang ketiga ini, pokoknya kita ingin mengatakan bahasanya pakai minyak wangi jangan terlalu kenceng-kenceng deh. Jadi yang jelas begini, orang kelompok yang ketiga mengatakan bahwa alkohol yang digunakan di dalam minyak wangi itu sama dengan alkohol yang dikonsumsi. Artinya jika diminum hukumnya tetap haram. Baik, haram. Cuman sekarang yang dibahas masalah kenajisannya. Jadi ya jelas kalau alkohol Anda konsumsi masuk ke dalam perut Anda haram, harga mati, sudah jelas ya. Biarpun obat batuk yang selama ini Anda konsumsi, bagi yang mengatakan sama, minyak wangi juga sama.
Kalau alkohol minyak wangi dan alkohol yang ada di obat batuk dan sebagainya sama, berarti lihat hukumnya sama. Dalam hal ini adalah yang disepakati bahwa urusan dikonsumsi mutlak, jangan, biarpun 0,5% Anda tidak boleh mengkonsumsi obat batuk yang ada alkoholnya, selesai. Tapi lihat, urusan mengenai baju dan sebagainya, apakah nggak ada celah? Wong tidak saya minum kok, saya nggak minum minyak wangi kok. Minyak wangi hanya saya oles untuk pewangian. Tambahan yang ada di dalam minyak wangi ada alkoholnya. Apakah benar-benar gak boleh? Maka dalam hal ini ulama mengatakan, 4 madhab mengatakan yang alkohol yang haram diminum tadi, maka pendapat kebanyakan ulama 4 madhab sama seperti dikatakan pendapat ke kelompok yang pertama tadi, kalau terkena baju tidak sah kalau itu kita pakai sholat. Cuman di situ ada celah, ada pendapat, asalkan jangan diminum itu saja, jangan sampai ditukar. Wow, berarti minum jadi gak apa-apa. Oh, salah ini. Jadi diminum harga mati, nggak ada perbedaan dalam hal ini. Tapi urusan mengenai baju dan tangan, maka itu ada pendapat orang besar, Imam Muzani dalam madhab Imam Asy-Syafi'i, Rabi'atul Ra'i, kemudian Syaukani. Ada beberapa ulama besar mengatakan bahwasanya najisnya khamr itu adalah najis maknawi, yaitu haram untuk dikonsumsi, akan tetapi tidak najis kalau bersentuhan dengan baju. Kalau bersentuhan dengan baju tidak dianggap najis, seperti orang kafir adalah najis. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun. Ini mereka mengatakan dari Al-Qur'an, innamal khamru khamr wal maisiru, perjudian, ya kan? Judi najis apanya? Wong dadu kok najis? Yang dikatakan najis maknawi, maknanya. Jadi berjudia enggak boleh. Jadi khamr itu adalah kerjaannya, minuman enggak boleh. Tapi kalau bersentuhan dengan baju, menurut Imam Rabi'atul Ra'i, Imam Muzani dan juga Imam Muslim, Imam Syaukani, itu dikatakan bahasanya kalau kesentuh baju enggak apa-apa, akan tapi kalau diminum saja yang haram. Nah, ini kelompok yang ketiga seperti itu. Jadi masih ada celah. Menurut pendapat yang ketiga dan pertama, maka ketahuilah bahwasanya najis minyak wangi ini tidak akan jadi masalah. Pendapat yang kelompok yang pertama yang mengatakan bahwasanya alkohol yang digunakan untuk minyak wangi bukanlah alkohol yang digunakan untuk minuman. Kemudian pendapat kelompok yang ketiga membedakan bahwasanya najisnya khamr itu adalah bukan najis hissi, bukan najis secara zahir yang bersentuhan dengan baju lalu menjadi tidak sah sholat kita, akan tapi najis yang maknawi. Tapi itu mendapat lemah, tidak pantas kita dikit-dikit pakai pendapat lemah. Akan tapi dalam keadaan tertentu kita boleh. Artinya begini, jika Anda diberi oleh seseorang, maka ya terima sajalah. Tapi kalau ternyata Anda beli, pilihlah yang tanpa alkohol. Selagi masih ada peluang, jangan sampai nanti ada orang nyemprotkan kepada Anda, astagfirullahaladzim najis, la ilaha illallah, salat. Nah ini tidak enak hati gitu. Jadi seperti itu. Dan ternyata memang kami lebih cenderung untuk mengikuti ulama kelompok yang pertama tadi. Ini adalah beda. Jadi kita gampang saja, ringan saja. Yang penting Anda jangan diminum deh minyak wanginya ya. Yang penting jangan diminum, kemudian jangan diaduk sama teh. Alkoholnya itu nggak boleh, itu semuanya. Kalau masuk ke dalam perut kita menjadi tidak boleh. Tapi kalau bersentuhan dengan baju, masih ada khilaf di antara ulama. Kemudian kami tegaskan lagi ya, selagi urusannya bukan Anda minum, kemudian masih ada celah di antara para ulama, maka hendaknya kita juga jangan terlalu kaku-kaku, tapi tetap Anda bisa memilih. Kalau Anda beli ya yang non alkohol. Tapi kalau dikasih ya pakai sajalah, karena sudah dikasih